foto di ijazah Pak Jokowi kok berbeda dengan sosok Pak Jokowi. Itu perbedaan di situ kok beda ya. Nah, cerita ini kan juga bukan hanya ke saya yang dilakukan oleh Denny Iskandar, tapi juga ke Dr. Jul sebagai tim Jakarta yang bersama-sama dengan tim Solo seakan-akan membuat ijazah palsu itu. Sehingga oleh Bitor disebut bahwa yang mengetahui persoalan itu adalah Yulianto, Denny Iskandar, dan Indra. Itu yang disebut oleh Bitor. Padahal pada posisi itu saya sampaikan di tahun 2012 itu posisi saya adalah sebagai Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, sehingga saya bukanlah orang partai. Ya. Ya, tapi hari ini saya sedang bersama Pak Yulianto, Komisioner KIP 2012 ya Pak ya? Iya, 2012. 2012, untung saya masih ingat. Jadi Pak Yulianto ini yang sudah berapa kali podcast di Sentana juga akan diajukan oleh RRT, Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan Dr. Tifa sebagai ahli di Polda Metro Jaya ya Pak? Iya. Nah, boleh cerita sedikit Pak, kenapa sih awalnya diminta jadi saksi dan kira-kira keahlian yang mau Bapak sampaikan ke Polda itu apa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan dari tim kuasa hukumnya Pak Roy Suryo, Pak Rismon, dan Bu Tifa, saya diminta menjadi saksi meringankan, dan itu sesuai dengan panggilan dari Polda bahwa besok saya akan diperiksa sebagai saksi yang meringankan TSK RRT. Ya kan? Kenapa? Karena dianggap saya mengetahui proses kasus ijazahnya Pak Jokowi ketika beliau mendaftar menjadi Bacagub di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2011 yang prosesnya sampai ke 2012 kan gitu. Bapak tahu tentang kejadian itu ya? Berarti yang dikatakan Bitor bersama Anggit, Widodo, Denny Iskandar segala macam itu? Ya, itu kan kemudian terkait dengan pernyataannya Bitor Suryadi bahwa saya dianggap mengetahui mengenai ijazah Pak Jokowi. Ya. Nah, tapi dalam hal ini cerita saya adalah sebetulnya yang mengetahui persis soal ini adalah Denny Iskandar. Ya. Karena dia adalah waktu itu sebagai fungsionaris di DPD PDIP DKI Jakarta yang menerima berkas pendaftaran Pak Jokowi sebagai Bacagub DKI melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Tetapi perlu dicatat juga bahwa Denny Iskandar itu merupakan pengurus daripada Dewan Pimpinan Pusat Alumni Persatuan Alumni GMNI, yaitu Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, di mana saya pun juga menjadi salah satu dari Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI. Nah, masih dalam konteks satu organisasi di mana kita sering diajak diskusi dalam proses pencalonan Bapak Jokowi menjadi Gubernur DKI. Nah, dalam kondisi proses dan diskusi itulah tercetus ucapan daripada Denny Iskandar bahwa di ijazahnya Pak Jokowi, foto di ijazah Pak Jokowi kok berbeda dengan sosok Pak Jokowi. Itu perbedaan di situ kok beda ya. Nah, cerita ini kan juga bukan hanya ke saya
yang dilakukan oleh Denny Iskandar, tapi juga ke Dr. Jul gitu. Oke. Pada waktu itu kita tidak begitu ngeh atau abai lah terhadap informasi yang disampaikan oleh Denny Iskandar. Itu mah biasa aja lah. Iya, biasa aja. Waktu muda emang begini, beda dikit lah gitu ya. Iya. Nah, keabean itu karena memang dalam proses di PDI Perjuangan, kebetulan dalam Rakerdasus bakal calon-calon kandidat lainnya yang mendaftar melalui PDI Perjuangan itu mengundurkan diri. Oh, jadi waktu itu calonnya tinggal satu, Joko Widodo. Tinggal Joko Widodo saja, sehingga diputuskan dalam Rakerdasus yaitu Joko Widodo sebagai calon gubernur dari PDI Perjuangan yang kemudian berkoalisi dengan Gerindra, di mana Gerindra mengajukan Bapak Ahok untuk menjadi wakil gubernurnya. Itulah. Nah, perbedaan cerita soal foto itu yang kemudian akhirnya memang alam kali ya yang itu. Tahu-tahu kok dalam kasus ijazah palsu ini mencuat kembali lah, sehingga nama saya dilibat-libatkan oleh Pitor Suryadi sebagai tim Jakarta yang bersama-sama dengan tim Solo seakan-akan membuat ijazah palsu itu, sehingga oleh Pitor disebut bahwa yang mengetahui persoalan itu adalah Yulianto, Denny Iskandar dan Indra. Itu yang disebut oleh Pitor. Padahal pada posisi itu saya sampaikan di tahun 2012 itu posisi saya adalah sebagai Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, sehingga saya bukanlah orang partai. Ya, ini yang kadang-kadang memang baru sering saya jelaskan, karena kemudian seakan-akan saya double agen kan. Double agen. Selain sebagai Ketua Komisi Informasi yang harusnya independen, netral, tetapi dianggap menjadi anggota tim suksesnya Pak Jokowi, padahal saya tidak pernah tercatat apapun sebagai anggota tim sukses Pak Jokowi. Bapak sebagai waktu itu sudah jadi anggota Komisi Informasi Pusat dan tidak mungkin Komisi Informasi DKI Jakarta ya. Dan tidak mungkin jadi tim sukses. Dan tidak boleh jadi tim sukses gitu. Iya, gitu. Oh, jadi itu yang selama ini orang salah pikir ya. Iya, orang gitu. Terus yang akan Bapak katakan di Polda Metro Jaya besok mengenai itu? Iya, saya akan sampaikan aja bahwa hal-hal yang tadi saya uraikan itu yang akan saya sampaikan ke Polda Metro Jaya. Gitu. Sehingga kalau bicara sebagai saksi mungkin titik saya lemah sebagai saksi dalam konteks saksi fakta itu lemah gitu kan. Tetapi dalam konteks sebagai saksi yang kebetulan juga saya Komisi Informasi, mungkin meringankannya adalah karena saya memahami bahwa dokumen-dokumen publik, bahwa dokumen-dokumen pencalonan Pak Jokowi sebagai calon gubernur DKI, karena itu pejabat publik, maka dokumen-dokumen itu seharusnya menjadi dokumen publik yang boleh diakses oleh publik, kan gitu. Nah, persoalan ini kan berkisarannya di sana. Kisarannya adalah kenapa dokumen-dokumen publik Pak Jokowi, dokumen berkas pencalonan Pak Jokowi baik sebagai calon gubernur, sebagai calon presiden, sebagai calon presiden 2 kali kok susah diakses oleh publik. Itu kan persoalannya. Padahal itu menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan informasi yang bisa diakses oleh publik. Itu. Jadi tapi Bapak sudah siap ya untuk bersaksi ya? Siap untuk bersaksi. Kita lihat besok ya Pak, kira-kira dari banyaknya saksi, dari tadi saya ada melihat banyak sekali nih, tapi tidak akan saya buka semua namanya, biarlah rahasia ya. Biar kubu sebelah sana deg-degan. Siapa aja lagi saksinya? Iya, jadi kalau sebagai saksi yang meringankan, karena diundang saya sebagai saksi yang meringankan pada kasus RRT ini, pencemaran nama baik Pak Jokowi yang dilakukan RRT, maka saya akan meringankan dari sisi menyatakan bahwa informasi yang dituntut oleh RRT adalah informasi publik. Seperti itu juga sudah dibuktikan oleh Pak Bonato Silalahi tadi siang ya. Betul.
dalam persidangan sidang KIP kan saya juga menjadi ahli dalam persoalan informasi itu. Jadi lebih penekanannya ke sana, meringankan, karena posisi saya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memahami bahwa segala informasi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pak Jokowi ketika menjadi calon gubernur DKI, menjadi calon presiden, itu merupakan dokumen-dokumen publik yang harus bisa diakses oleh publik. Saya rasa itu Thank you penjelasannya. Pak Yulianto. Kita saksikan bagaimana kelanjutan kelanjutan laporannya Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, karena masih banyak nih saksi-saksi yang tadi di atas yang tidak tampil di sini. Kita rahasiakan, tiba-tiba nanti nongol aja di Polda Metro Jaya. Ya. Dan Betul. banyak nama-nama yang tidak kalian duga loh. Wah, tiba-tiba ini, termasuk saya. Saya nanti jadi saksi, tapi saya hanya akan menyaksikan, memberi kesaksian mengenai kejadian di UGM. Karena sepertinya para polisi, para penyidik di Polda Metro Jaya itu belum paham betul apa sih yang terjadi di UGM gitu loh. Jadi saya mau terangkan. Karena saya ada di situ, saya melihat langsung, saya mendengar langsung. Nah, kalau ini saksi fakta. Saya saksi fakta. Jadi gitu. Jadi itu yang perlu saya saksikan, itu yang paling penting, bahwa apa yang terjadi di UGM itu harus diketahui Polda Metro Jaya. Oke Pak, thank you. Oke, thank you juga Bung Mikael.